Kaba Anggun Nantongga merupakan salah satu sastra lisan kaba paling fenomenal di Minangkabau. Kisah ini bukan sekadar romansa, melainkan sebuah epik tentang kesetiaan, pengembaraan, dan pencarian jati diri yang berakar kuat pada nilai-nilai adat serta harga diri lelaki Minang. Alur cerita bermula di Tiku Pariaman, sebuah bandar pelabuhan yang ramai. Di sana bertahta seorang pemuda rupawan bernama Anggun Nantongga Magek Jabang. Ia adalah putra dari petinggi nagari yang memiliki perangai gagah dan budi yang luhur. Sejak kecil ia telah dijodohkan dengan sepupunya sendiri, seorang gadis cantik jelita bernama Putih Gondoria. Hubungan mereka bukan sekadar perjodohan paksa, keduanya tumbuh besar bersama dan saling mencintai dengan tulus. Namun di balik kebahagiaan itu tersimpan sebuah beban sejarah. 3 paman Mamak Nantongga telah lama hilang di laut saat berlayar mencari nafkah dan berdagang ke negeri seberang. Suatu hari kesabaran keluarga mulai habis. Sebagai kemenakan laki-laki tertua, Nantongga merasa memikul tanggung jawab moral. Sesuai pepatah Minang, kaluak paku kacang belimbing, tampur ruang lenggang-lenggangkan, anak di pangku kamanakan di bimbiang. Nantongga memutuskan untuk pergi merantau demi mencari kabar ketiga mamaknya. Putih Gondoria melepas keberangkatan kekasihnya dengan hati berat. Di tepi pantai mereka mengucapkan sumpah setia. Nantongga berjanji tidak akan melirik wanita lain, dan Gondoria berjanji akan menunggu kepulangan Nantongga berapapun lamanya. Sebagai tanda ikatan, Gondoria memberikan seekor burung nuri peliharaannya yang ajaib kepada Nantongga. Tun menemaninya di perjalanan. Nantongga berangkat menggunakan kapal besar dengan perlengkapan lengkap. Pengembaraannya membawanya ke berbagai negeri asing, mulai dari pesisir Sumatera hingga ke pulau-pulau jauh. Di setiap pelabuhan ia bertanya tentang keberadaan mamaknya. Perjalanan ini tidaklah mudah. Nantongga harus menghadapi badai besar, perompak, hingga godaan dari putri-putri raja di negeri yang ia singgahi. Disinilah keteguhan hati Nantongga diuji. Berkat kecerdikan dan bantuan dari burung nuri, ia berhasil melewati berbagai rintangan. Burung nuri itu bukan sekadar hewan, ia adalah pemberi nasihat dan pengingat akan wajah Putih Gondoria. Setelah bertahun-tahun mencari, Nantongga akhirnya menemukan titik terang. Satu persatu paman-pamannya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada yang menjadi tawanan, ada yang hidup melarat karena kalah berjudi di negeri orang. Nantongga dengan gagah berani membebaskan mereka dan melunasi hutang-hutang mereka, mengembalikan martabat keluarganya yang sempat luntur. Keberhasilan Nantongga menemukan mamaknya membawa mereka kembali menuju Tiku Pariaman. Namun disinilah tragedi mulai mengintip. Dalam perjalanan pulang terjadi sebuah peristiwa yang memicu kesalahpahaman besar. Kabar burung mendahului kepulangan Nantongga. Di negari asalnya, tersebar berita bohong bahwa Nantongga telah tewas di tengah laut atau telah menikah dengan putri raja di negeri seberang. Putih Gondoria, yang setiap hari duduk di tepi pantai memandang cakrawala, merasa hancur. Namun ia tetap memegang teguh janjinya untuk tidak menikah dengan orang lain. Ketika kapal Nantongga akhirnya merapat di pelabuhan, kegembiraan yang seharusnya pecah justru berubah menjadi ketegangan. Ada versi cerita yang menyebutkan bahwa Nantongga sengaja menguji kesetiaan Gondoria dengan menyamar, namun ada pula yang mengisahkan tentang perubahan sikap Nantongga setelah melihat kondisi negerinya. Puncak konflik terjadi saat Nantongga bertemu kembali dengan Putih Gondoria. Bukannya pelukan hangat, mereka justru terjebak dalam dilema status sosial dan rahasia keluarga. Sebuah kebenaran pahit terungkap melalui penelusuran silsilah yang lebih dalam saat ia mencari paman-pamannya. Muncul dugaan bahwa Nantongga, Putih Gondoria ternyata adalah saudara sepersusuan atau memiliki ikatan darah yang sangat dekat. Dalam adat Minang ini disebut sumbang. Ketidakpastian tentang hubungan darah mereka membuat cinta mereka menjadi terlarang secara adat dan agama. Gondoria yang merasa sangat terpukul tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa lelaki yang ia tunggu bertahun-tahun kini tak boleh ia miliki.
Dalam keputusasaan, Putih Gondoria memutuskan untuk pergi meninggalkan dunia ramai. Ia berlari menuju hutan dan mendaki gunung, menjauh dari masyarakat yang mulai berbisik-bisik. Versi paling populer dari Kaba ini menceritakan bahwa Putih Gondoria akhirnya menghilang atau berubah menjadi makhluk halus orang Bunian di Gunung Ledang atau bukit di sekitar Pariaman. Nantongga yang menyadari kesalahannya dalam bersikap dan rasa kehilangan yang mendalam, berusaha mengejarnya. Namun semua sudah terlambat. Ia hanya menemukan jejak kaki dan kain kekasihnya yang tertinggal. Nantongga pun menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan kesendirian, menjadi sosok legenda yang meratapi hilangnya sang kekasih di tengah hutan belantara. Makna filosofis Kaba Anggun Nantongga, cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan cerminan budaya Minangkabau yang sangat kompleks. Yang pertama yaitu konsep merantau. Keberangkatan Nantongga menunjukkan bahwa bagi lelaki Minang merantau adalah kewajiban untuk mendewasakan diri dan bertanggung jawab terhadap keluarga, mamak dan kemenakan. Yang kedua yaitu kesetiaan dan harga diri. Tokoh Putih Gondoria melambangkan kesetiaan tanpa batas, setia sampai mati, sementara Nantongga melambangkan kegigihan. Yang ketiga yaitu hukum adat yang keras. Adat Minangkabau sangat menjunjung tinggi kesucian garis keturunan. Hubungan yang dianggap sumbang tidak akan pernah bisa diterima, meskipun didasari cinta yang tulus. Yang keempat yaitu komunikasi alam, kehadiran Bodong Nuri, menunjukkan hubungan harmonis antara manusia Minang dengan alam sekitarnya, di mana alam seringkali memberikan tanda-tanda atau nasihat bagi mereka yang mau mendengar. Hingga saat ini Kaba Anggun Nantongga masih sering dipentaskan dalam bentuk randai atau diceritakan oleh tukang kaba di acara-acara adat. Nama Anggun Nantongga bahkan diabadikan menjadi nama salah satu kereta api di Sumatera Barat, menunjukkan betapa melekatnya kisah ini dalam ingatan kolektif masyarakat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ada hal-hal yang lebih tinggi dari sekadar keinginan pribadi, yaitu kehormatan keluarga dan kepatuhan terhadap tatanan nilai yang berlaku. Meskipun berakhir tragis, sosok Nantongga tetap dipandang sebagai pahlawan yang berhasil menunaikan tugasnya sebagai seorang lelaki Minang yang sejati.